Kamu seorang penghipnotis? Atau kamu lagi mau belajar hipnotis atau dalam proses belajar hipnotis? Kamu saya kasih tahu satu kunci utama supaya kamu bisa menjadi penghipnotis yang hebat. Jangan cerita-cerita ya, tapi tonton sampai habis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah setia ngikutin video-video saya. Dan buat yang baru datang, saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah mampir. Dan semoga kamu kerasan di channel ini. Dan biar kamu gak ketinggalan, silahkan tekan subscribe. Belnya, kloneng-klonengnya dinyalakan supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa sih sebetulnya kunci utama ketika kita ingin jadi seorang hipnotis yang hebat. Ya, banyak orang yang punya pengalaman mungkin, dan ini saya rasakan dulu ketika pertama kali belajar hipnotis. Ya, pertama kali ketika belajar hipnotis, di awal-awal kita seolah-olah mampu melakukan hipnotis itu di ruang pelatihan biasanya. Cuman begitu kita pulang, kita nyoba mungkin 1 kali sakti, 2 kali sakti, 3 kali sudah nggak seberapa, 4 kali mulai curiga, 5 kali males, 6 kali sudah lupa lagi cara hipnotis. Nah, teknik ini saya lakukan dan akan saya share ke teman-teman supaya nanti bisa diterapkan ketika Anda ingin menjadi seorang penghipnotis. Ya. Tapi sebelum kita berbicara tentang kunci utama hipnotis, apa sih lebih tepatnya yang menjadi intisari dalam melakukan hipnotis? Hipnotis sebetulnya tidak lepas dari apa yang disebut sebagai power atau kekuatan, ya, karisma orang menyebutnya seperti itu. Dari zaman dulu hingga sekarang, hipnotis itu sangat lekat sekali dengan sebuah hal yang kita sering dengar yang disebut sebagai karisma. Karisma seseorang, aura, ya. Saya menyebutnya sebagai power. Karena hipnotis sebetulnya adalah tentang power, tentang bagaimana ketika kita memiliki sebuah energi yang bagus untuk menciptakan aura yang bagus, menciptakan karisma yang kita inginkan. Hampir semua dari peradaban zaman dulu, dan ngomong-ngomong sebetulnya hipnotis itu sebetulnya kan sudah ada dari zaman dulu, dari zaman kerajaan kira-kira, dari zaman Mesir, bahwa orang akan mampu menguasai orang lain ketika dia memiliki power. Nah, mungkin Anda sudah belajar hipnotis dari berbagai macam aliran ya. Mulai dari yang mungkin tradisional, mungkin yang agak semi tradisional, sampai yang paling modern kira-kira. Anda banyak diajarkan tentang berbagai macam, berbagai teknik. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya satu. Ujung-ujungnya adalah power. Anda harus memiliki power. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika kita belajar di kelas, pada saat mengikuti kelas pelatihan, kita mampu melakukan hipnotis? Dan biasanya setelah ikut kelas, malah ngedrop. Kita malah sulit melakukan hipnotis. Ya, karena itu tadi yang terjadi. Ketika Anda berada dalam satu kelas, Anda berada dalam satu zona, ya, satu area, di mana semua orang yang berada di sekitar Anda memiliki aura yang bagus, power yang bagus, vibrasi yang bagus. Di mana Anda di situ memang benar-benar diajarkan dari pagi, misalkan sampai sore, bagaimana cara membangun karisma ini. Nah, ketika Anda belajar, ketika Anda praktek di kelas itu, Anda sebetulnya tanpa sadar membangun karisma. Ya. Lewat apa? Lewat workshopnya. Bagaimana Anda diajarkan orang untuk mengatakan, karena hipnotis sebetulnya adalah komunikasi, tentang prinsip-prinsip komunikasi. Nah, ketika Anda belajar di dalam kelas pelatihan, itu sebetulnya adalah Anda membangun, ya, membangun karisma Anda. Nah, namun yang terjadi adalah ketika Anda pulang dari kelas pelatihan, mungkin bisa jadi pada saat itu Anda masih on fire. Namun semakin lama Anda tidak mempraktekkan, juga pasti juga akan berkurang. Kalau dibedah dari sisi NLP, ini yang disebut sebagai state.
Ya. Jadi prinsipnya dalam hipnotis, fundamentalnya atau fondasinya itu adalah state. Anda menguasai teknik, menguasai tahapan, menguasai mekanisme hipnotis, tapi ketika Anda tidak memiliki power, tidak memiliki karisma, tidak memiliki aura, sama saja. Ya, memang orang menyebutnya sebagai memiliki pegangan, pengasihan atau apapun, bukan pengasihan ya, kekuatan lah pokoknya. Tapi sebetulnya ini adalah dibangun dari komunikasi kita. Nah, sekarang kita akan kerucutkan lebih dalam lagi, bagaimana cara kita bisa memunculkan power ini. Inilah yang sering kita dengar dengan istilah self-image. Ya, self-image, citra diri, bagaimana Anda memandang diri Anda. Bagaimana ketika Anda itu melihat diri Anda sendiri, menilai diri Anda dibandingkan orang lain. Ketika Anda memiliki self-image yang lebih rendah dibandingkan orang lain, ya tentu saja power Anda, aura Anda, vibrasi Anda juga tidak akan lebih bagus dibandingkan orang lain. Nah, self-image ini bisa dibangun dengan berbagai macam cara, ya. Yang pertama adalah kita bisa latih setiap saat. Dengan cara seperti apa? Kita lakukan self-talk yang benar. Self-talk itu artinya kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi prinsipnya sebetulnya adalah ketika Anda menjadi seorang penghipnotis, Anda pun juga harus mampu menghipnotis diri sendiri. Untuk apa? Memunculkan self-image-nya, memunculkan power-nya. Jadi kalau Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghipnotis diri sendiri, atau yang sering disebut sebagai self-hipnosis, sulit Anda untuk mampu mempraktekkan hipnosis. Nah, self-image ini tidak berarti bahwa kalau Anda memiliki self-image ketika menjadi seorang penghipnotis ya di sini ya. Anda gayanya belum tentu seperti itu. Bahkan mungkin bisa sebaliknya. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa self-image-nya harus seperti ini. Bentuknya harus seperti ini. Tiap orang punya karakter yang berbeda-beda, punya ciri khas yang beraneka ragam dalam memunculkan self-image. Ada orang yang memunculkan self-image-nya justru dengan tatapan matanya yang sedikit berbeda. Ada yang dengan cara merubah intonasinya. Ada yang dengan cara merubah gestur atau bahasa tubuhnya. Bahkan dengan pernak-pernik apa yang dia pakai. Itu memunculkan self-image. Jadi saran saya kalau Anda sudah belajar hipnosis, tugas utama sebetulnya adalah ketika Anda sudah memahami tahapan-tahapannya, munculkan self-image-nya. Sebetulnya ketika kita menguasai self-image ini, itu bukan hanya untuk digunakan ketika Anda melakukan hipnosis. Hipnosis yang seperti biasanya yang kayak gini. Kok jadi tidak kencang suaranya sekarang. Lama tidak pernah pakai gini. Bukan hanya untuk itu, tapi bisa Anda lakukan membangun self-image ini dengan tujuan untuk apa? Untuk kehidupan Anda setiap saat. Di lingkungan kerja, Anda sebagai seorang sales misalkan, Anda sebagai seorang pimpinan, Anda sebagai seorang team leader, bahkan ketika Anda menjadi kepala rumah tangga misalkan, bagaimana Anda harus mendidik anak-anak Anda. Self-image ini memang diperlukan sekali. Sehingga kalau saya menekankan bahwa Anda ketika belajar hipnosis bukan hanya belajar untuk menghipnotis orang doang, tapi bagaimana ketika Anda memunculkan self-image ini. Dan yang di sini yang berlaku adalah seperti ini kira-kira. Anda sudah belajar tekniknya, Anda sudah belajar tahapannya, kemudian Anda juga mengasah self-image Anda, kemudian Anda praktekkan. Dari dua komponen ini ketika Anda juga sudah mempraktekkan, berarti ada 3 elemen ya. Yang pertama belajar hipnosis, memunculkan self-image untuk diri sendiri, dan mempraktekkan, dan berhasil. Biasanya ini akan menambah self-image Anda lagi. Semakin sering Anda memiliki self-image yang bagus, Anda akan membangun belief Anda.
Anda akan membangun keyakinan terhadap diri Anda. Bahwa Anda bisa mengatakan dalam diri sendiri bahwa saya penghipnotis. Jadi seorang penghipnotis itu sebetulnya adalah proses, ya. Jadi jangan pernah berharap Anda ikut kelas, entah itu sehari, 2 hari, berapa jam, Anda langsung jago. Enggak. Tidak akan. Anda hanya Anda belajar tentang tahapannya. Dan ini pula yang menjawab kenapa ketika Anda praktek di kelas, kenapa ketika mempraktekkan, saya bisa hipnotis orang, begitu selesai kok nggak bisa. Ya karena itu. Di kelas itu Anda dibangun self image-nya. Ketika kapan Anda berlatih bisa 1, 2, 1. Dan kenapa jadi bisa? Karena udah sama-sama ngerti yang namanya satu kelas. Bahwa kita juga katakanlah kita belajar tentang teknik progressive relaxation, katakanlah relaksasi sederhana. Tapi ketika Anda keluar dari ruangan kelas dan Anda menemui kehidupan Anda setiap hari, Anda akan berhadapan dengan orang yang berbeda. Sehingga di sini yang perlu dimunculkan adalah self image-nya terlebih dulu. Nah, ini sharing dari saya, cara membangun atau cara mengasah teknik hipnosis Anda, yaitu dengan cara membangun self image. Nah, kalau kita mengacu dari teknik NLP, cara membangun self image itu ada berbagai macam teknik, ya. Salah satunya yang mungkin sering dikenal sebagai membuat anchor, ya. Bagaimana ketika Anda memiliki rasa percaya diri sekali, munculkan anchornya atau bangunlah anchornya dengan cara seperti apa. Misalkan Anda bisa gunakan teknik anchor menggunakan kinestetik. Ya, begitu Anda memiliki sebuah kesuksesan melakukan hipnosis pada seseorang, munculkan anchornya, bangunlah anchornya, sehingga nanti akan menumpuk. Jadi kita ketika mendapati kesuksesan itu dan kemudian membuat anchor itu ibaratnya kita sedang menumpuk self image kita. Bisa dengan cara kinestetik, begitu berhasil melakukan hipnotis 1, kemudian buat anchornya. Buat anchor itu artinya apa? Ketika Anda sudah mendapati pada saat Anda merasa saya lagi dapat power nih, self image saya lagi dapat nih, itu langsung lakukan pembuatan anchor secara kinestetik. Secara kinestetik artinya adalah Anda bisa menekan bagian tubuh tertentu di mana yang Anda lakukan ini sesuatu yang khas, ya, jangan yang umum. Sebagai contoh, Anda pernah menghipnotis orang sekali, kemudian berhasil, kemudian Anda memegang leher Anda seperti ini. Ini kan hal yang jarang Anda lakukan. Atau Anda menggosok tangan Anda seperti ini. Itu adalah cara-cara bagaimana supaya kita bisa membangun sebuah anchor. Ya kalau bisa sama terus ya. Jangan sekali berhasil gini, besoknya gini, ya nggak bisa. Satu aja. Bahkan saya punya murid yang ketika dia setelah belajar hipnosis, dia bilang, Pak, saya sekarang pakai cincin. Setiap kali saya bisa menghipnotis, saya akan menggosok cincin saya. Nah, ini sebetulnya adalah membangun anchor Anda itu. Nah, ini teknik yang sebetulnya secara normal sering dilakukan orang. Atau Anda ingin membangun sebuah anchor dengan cara misalkan menggunakan atribut tertentu. Kalau mau menghipnotis orang pakai kalung, pakai baju khusus atau apa, itu sebetulnya adalah memunculkan self image-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan teknik yaitu self talk. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Anda sudah belajar kan bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan diri kita. Ketika kapan? Ketika sadar melalui fase atau akan masuk pada fase ketika dia mulai tidak aktif. Pada saat kapan? Mau tidur. Mau tidur, bayangkan Anda telah berhasil menghipnotis orang atau gimana pun, kemudian katakan bahwa ya saya seorang penghipnotis. Karena urutan perilaku manusia itu sebetulnya adalah itu. Anda harus menghasilkan satu state tertentu, kemudian memunculkan self image-nya, terbangunlah self image-nya, dan semakin sering self image ini terbangun, Anda akan menghasilkan sebuah belief bahwa Anda mampu menghipnotis orang lain. Jadi sebetulnya self image ini kalau dikaitkan dengan belief adalah sesuatu yang sebetulnya bisa dipelajari tapi tidak bisa dijelaskan secara detail. Karena pergerakan atau perjalanan orang untuk bisa mendapatkan belief ini sebetulnya adalah dari
membangun self image setiap saat. Dan prinsip dari belief simple sebetulnya. Belief akan bertambah ketika secara realita terbukti. Contoh, Anda memiliki self image, awalnya Anda memiliki, kita berbicara hipnotis nih ya, nggak berbicara soal masak ini ya. Jadi Anda belajar hipnosis, memiliki tekniknya, kemudian Anda belajar self image, membangun self image, Anda lakukan hipnosis dan berhasil. Ketika berhasil, gunakan anchor Anda, tambahkan keberhasilan yang ada di sini, tambahkan di sini. Kemudian kalau malam, lakukan self talk. Lakukan ini berulang. Ya, Anda tentunya akan menambah self image Anda yang pada akhirnya akan menjadikan Anda memiliki belief sebagai seorang penghipnotis. Nah, tapi sekali lagi bahwa tidak harus self image ini digunakan hanya untuk menghipnotis. Seperti tadi saya bilang bahwa hipnotis, ketika kita belajar hipnotis sebetulnya adalah kita belajar untuk self hipnosis terlebih dulu. Munculkan percaya diri Anda. Buat Anda seorang sales, munculkan percaya diri Anda. Bagi seorang marketer, bagi seorang team leader, seorang pimpinan, diperlukan self image, self hypnosis. Ya, jadi kuncinya simpel bahwa Anda harus memiliki self image. Karena itulah yang akan memunculkan aura Anda, memunculkan karisma Anda, memunculkan power Anda agar mampu melakukan hipnotis. Jadi buat teman-teman yang sudah belajar hipnotis tapi kok sekarang jadi nggak pernah hipnotis, jangan minder dulu, jangan patah arang. Mungkin saja self image Anda yang perlu dibangun. Jadi itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di deskripsi. Jika Anda suka video ini silahkan tekan like. Jika Anda nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Silahkan subscribe buat yang belum, dan silahkan share untuk teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Oke, sekian dulu, nanti akan saya sambung lagi dengan tips hipnosis, NLP, pemberdayaan diri, dan berbagai macam hal yang mungkin memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu dan salam hore!